Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah ya. Mudah-mudahan ya hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 atau selama masa corona. Nah ya, anak-anakku sekalian, nah ya, tentu kita ya harus mensyukuri tentang apa yang terjadi pada kita pada saat ini. Nah ya, karena mungkin kita bisa merasakan indahnya sehat di kala sakit. Artinya apa? Kita pacak, ya. Kita bisa, nah ya, bisa melaksanakan, menghayati enaknya belajar selama ini setelah kita mengalami masa pandemi ini, nah ya. Nah itu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti dengan diawali dengan doa, pada akhirnya ilmu yang kita dapat nanti akan menjadi barokah. Nah ya, barokah di dunia maupun di akhirat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah. Oke, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu di kelas 9 bab 1, mengakhiri hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, atau dengan kata lain materi kita di bab 1 materi kita di bab 1 kelas 9 itu iman kepada hari akhir. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang iman kepada hari akhir, kalian harus tahu dulu apa tujuan kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Tujuan kita mempelajari iman kepada hari akhir, nanti setelah mempelajari tentang iman kepada hari akhir, diharapkan siswa dapat menjelaskan apa arti dan makna iman kepada hari akhir. Terus apa? Siswa dapat menunjukkan contoh dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Terus siswa dapat menerapkan setelah belajar tentang iman kepada hari akhir, siswa itu diharapkan dapat menerapkan perilaku yang menimbulkan kesadaran kita untuk menyiapkan tentang hari akhir itu. Nah ya. Nah, anak-anakku sekalian, iman kepada hari akhir itu termasuk ke dalam rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Nah, iman, iman itu dalam bahasa Arab yaitu amanah, yang artinya percaya. Berarti iman kepada hari akhir itu percaya, bahwa nanti Allah akan mendatangkan hari akhir, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah ya, itu pengertian iman kepada hari akhir. Nah ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari akhir itu disebut juga dengan hari apa? Hari kiamat. Nah, tentang hari akhir ini, Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj, ayat 7 yang berbunyi wa anna sya'ata atiyatu. Ayo, ada yang baca? Ada yang bisa? Atiyatul la raiba fiha.
wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Nah, ya. Artinya apa? Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, kata Allah. Nah, ya. Nah, tidak ada keraguan padanya. Pada siapa? Pada hari akhir itu. Ya. Jadi maksud Allah dalam Quran surat Al-Hajj ini menjelaskan jangan sekali-kali kita ragu akan datangnya hari akhir. Nah, ya. Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Artinya apa? Kalau datang hari akhir itu nanti, nah ya, yang di dalam kubur yang sudah mendahului kita ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu nanti akan dibangkitkan kembali. Nah, ya. Nah, tadi Ibu jelaskan iman kepada hari akhir itu termasuk bisa juga disebut dengan hari kiamat. Nah, ya. Yaitu kiamat itu dibagi menjadi dua. Kiamat sughra dan kiamat kubro. Nah, ciri-ciri kiamat sughra itu sudah ada pada saat ini. Nah, ciri datangnya hari akhir juga sudah kita rasakan pada saat ini. Ciri kecil kepada kiamat itu bagaimana? Apa? Ciri kecil. Pertama, nak, budak melahirkan tuannya. Paham maksudnya? Paham tidak? Budak melahirkan tuannya. Artinya apa? Nanti kata Allah, kalian merasakan di mana kalian dijajah di negeri atau di tempat kalian tinggal sendiri. Nah, ya. Sudah kita rasakan belum itu? Sudah kan? Artinya apa? Terkadang Ibu contohkan, banyak yang masuk, tenaga kerja asing kepada kita, mereka datang dengan gaji yang sangat besar. Sedangkan kita sendiri yang bekerja di negara kita sendiri gajinya tidak sebesar orang yang datang ke negara kita. Nah, itu apa namanya? Kita sudah diperbudak oleh negara asing. Nah, ya. Terus apa lagi, nak? Agama sudah mulai tidak dipentingkan. Sudah kita rasakan belum? Sudah ya. Contoh, setiap Jumat SMP Negeri 2 ini mengadakan yasinan, betul? Nah, tetapi banyak siswa yang tidak membawa yasin. Banyak siswa yang belajar di luar, nah ya. Nanti setelah baca yasin kalian baru masuk ke sekolah. Artinya apa? Agama tidak kalian utamakan. Agama tidak kalian utamakan. Terus apa lagi? Perzinahan sudah dilakukan secara terang-terangan. Terbukti. Karena apa? Zina itu, nak, bukan hanya melakukan hal yang sangat intim. Nah, ya. Dengan kalian berfoto, bergandengan tangan antara yang bukan muhrim, itu sudah termasuk zina. Nah, setelah kalian berfoto, kalian gandengan tangan, kalian berpelukan, nanti kalian posting di media sosial. Itu yang dinamakan zina secara
terang-terangan. Terus apa lagi? Minuman keras sudah merajalela. Betul. Betul enggak? Betul ya. Kenapa, Nak? Kalau dulu, minuman keras itu hanya berbentuk khamar, bir dan anggur. Kalau sekarang sudah berbentuk narkoba. Ingat, Nak, narkoba itu hanya memuaskan kalian sesaat. Mungkin di saat kalian, kalau kalian ganja, di saat kalian ganja itu di apa? Dihisap. Nah, di saat kalian menghisap ganja, mungkin semua masalah yang ada di diri kalian itu mungkin akan lepas. Begitupun dengan sabu. Nah, setelah kalian menghisap sabu, mungkin seakan dunia ini kalian yang menguasai. Nah, itu hanya sesaat kalian, hanya saat itu kalian rasakan kenikmatannya. Setelah kalian minum itu, Nak, kalian nanti akan kecanduan. Nah, dengan kalian kecanduan menyiksa diri kalian sendiri. Kalian tidak punya uang untuk membelinya. Itu mahal, Nak, ya. Itu mahal. Ibu dengar-dengar itu sepaketnya paling kecil harganya, paling murah harganya 50.000. Kalian tidak punya uang untuk membeli itu. Akhirnya apa? Akhirnya pikiran kalian tertutup. Untuk memenuhi itu kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalian mencuri. Kalian minta uang dengan orang tua kalian dengan cara menekan. Orang tua kalian tidak bisa mengasih kalian uang, nanti orang tua kalian aniaya. Itu berarti itu hanya kebahagiaan sesaat. Kenikmatan sesaat. Terus apa lagi? Terjadinya perperangan antar umat Islam. Itu sudah terbukti, terjadinya perperangan antar umat Islam. Banyak yang mengaku kelompok yang ingin menegakkan syiar Islam, tetapi mereka saling adu domba antar kelompok yang katanya ingin menegakkan syiar Islam. Kalau mau kita pikir, kalau kita sama-sama ingin menegakkan syiar Islam, kenapa kita harus bentrok? Kenapa kita harus bentrok? Kalau memang kita ingin menegakkan syiar Islam, mari bersama-sama kita saling rangkul. Saling rangkul, menyatukan pendapat, dan mencari solusi yang berbeda agar menjadi sama atau satu. Itu sebenarnya kalau kita ingin menegakkan syiar Islam, itu sudah terbukti, sudah terbukti perang antar agama, di dalam agama itu sendiri yang katanya ingin menegakkan syiar agama itu sendiri, ingin membaiki ajaran agama itu sendiri. Terus apa, Nak? Fitnah dan pembunuhan. Ibu contohkan. Sekarang kita menghadapi masa COVID-19, artinya, atau dengan kata lain kalian kenal dengan istilah corona. Adanya cuma lelah, adanya cuma batuk, pilek, atau sesak napas. Mungkin dia riwayatnya sudah
punya riwayat asmah nak ya. Nah, sekarang nak setelah masa corona orang seperti itu ketika dia meninggal maka dia dikatakan positif corona. Jadi nah untuk pengurusan jenazahnya saja itu harus menuruti protokol kesehatan. Keluarganya tidak bisa mengurus jenazahnya. Terkadang jenazahnya tidak dimandikan, jenazahnya diurus, dikafani, terus dimasukkan ke dalam peti, nanti petinya dibalut dengan plastik, baru nanti ada petugas dari COVID-19 itu yang memakamkannya sendiri. Keluarga di mana? Keluarga hanya menonton dari jauh. Nah, kita tahu kita tahu hasil orang itu bisa dikatakan terkena COVID-19 atau terkena corona atau tidaknya setelah 2 minggu hasil tesnya dilaksanakan. Nah, setelah 2 minggu hasil tes jenazah tadi dikeluarkan, hasilnya negatif. Ya, kalau hasilnya negatif, yang memvonis jenazah tadi positif corona, itulah yang dinamakan fitnah. Nah, artinya apa? Kita membuka aib jenazah. Cara melaksanakan jenazah tadi mungkin kita tidak maksimal, tidak dimandikan. Karena kenapa? Kalau dimandikan kita menyentuh badan jenazah tadi. Nah, dengan menyentuh kita takut tertular. Artinya apa? Jenazahnya ditayamumkan. Itu namanya fitnah. Jadi hati-hati, hati-hati dalam memvonis orang terkena corona atau tidak. Nanti itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, Karena fitnah itu apa kata Allah? Al-fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Nah, terus apa? Pembunuhan. Sekarang manusia dibunuh sama seperti hewan, mudah sekali. Ingin membunuh manusia tidak senang dibunuh, terus dimutilasi, dipotong-potong, kepalanya dibuang di mana, badannya dibuang di mana, tangannya di mana, kakinya di mana. Hewan saja tidak dibuang seperti itu, Anak hasil hubungan gelap setelah dia lahir, dibuang. Apa salah bayi? Bayi itu apa, Bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan suci. Apa salah bayi? Yang salah siapa? Yang salah orang tuanya. Kalau memang tidak menginginkan hal seperti itu, maka jangan melakukan perzinahan. Betul? Nah, yang terakhir banyak meninggalnya orang-orang yang soleh, yang salih, artinya orang yang tahu tentang agama, banyak meninggal. Sekarang sudah terbukti, sudah banyak sekali ustadz kita yang meninggal. Ibu contohkan Ustadz Jepri Al-Bukhari atau yang kalian kenal dengan Ustadz Kondang Uji, meninggal dunia. Ustadz Zainuddin MZ itu sudah meninggal dunia. Ustadz Arifin Ilham, Kiai Haji Ma'mun Zubir itu sudah meninggal semua. Itu orang-orang yang ahli dalam bidang agama sudah meninggal. Artinya apa, Kita harus mempersiapkan diri kita. Berarti tanda-tanda hari akhir itu sudah mulai muncul. Sudah mulai kita rasakan. Nah, terus tanda hari akhir itu ada tanda besarnya,
Pertama apa? Hilangnya Al-Quran di muka bumi. Nah, kalau ibu pribadi, ibu sudah merasakan kalau Al-Quran yang dalam bentuk mushaf atau dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku, yang dibukukan itu memang belum hilang. Tetapi Al-Quran sudah mulai hilang di hati manusia. Kenapa ibu katakan seperti itu? Karena ibu mengajari kalian mengaji, membaca Al-Quran, banyak yang tidak bisa. Bahkan dengan alif atau dengan a saja kalian tidak bisa. Kembali ke Iqra, nanti ibu tanya lagi minggu depannya, masih tetap tidak bisa. Berarti apa? Al-Quran sudah hilang di hati kalian. Kalian sudah berani membentak orang tua. Sedangkan di Al-Quran itu diajarkan membentak orang tua dengan sebutan saja, kita sudah termasuk dosa besar, dan tidak tercium bau surga. Itu kalian lakukan. Berarti apa, nak? Memang separuh daripada ciri hari akhir itu sudah muncul. Terus apa? Yang kedua, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj untuk menghancurkan muka bumi. Iblis, ratu dan raja iblis muncul untuk menghancurkan bumi. Terus yang ketiga, datangnya Imam Mahdi, pemimpin yang adil. Untuk apa? Untuk memerangi dari iblis tadi. Untuk memerangi dari iblis tadi dan pemimpin yang adil, untuk membasmi orang-orang yang tidak adil. Terus apa? Keluarnya turunnya Nabi Isa untuk menyampaikan risalah yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus keluarnya Dajjal. Nah, yang terakhir, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala, trompet uji kamu. Tiupan pertama itu dia menghancurkan seluruh alam semesta dan isinya. Pokoknya semua makhluk apapun yang diciptakan Allah dalam bentuk apapun, dalam bentuk bernyawa, tidak bernyawa, nanti akan hancur lebur dengan tiupan sangkakala pertama. Dan manusia berjalan dengan amalannya masing-masing. Yang suka menggunjingkan orang, nanti berjalan dengan lidah. Yang suka berzina nanti berjalan dengan perut yang hancur. Yang suka melawan orang tua nanti berjalan dengan apa? Ayo, ada yang bisa? Berjalan dengan mulut dan lidah yang dipotong-potong. Itu pokoknya manusia itu nanti berjalan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, ingat, nak, ketika sangkakala pertama ditiupkan, manusia berhamburan seperti kapuk yang berterbang. Kinanya kamu, nak? Lo mana? Kapuk berterbangan. Nah, terus apa, nak? Tiupan yang kedua, Allah membangkitkan
manusia dan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di situ nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Jadi, siapkan diri kita untuk menuju kehidupan akhir. Ingat kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia. Dunia ini hanyalah persinggahan Nanti kita akan ada kehidupan yang lebih abadi. Nah, begitupun dengan kiamat. Kalau kiamat sughra itu sudah mulai kita rasakan, artinya kiamat kecil. Kiamat, karena kenapa setiap manusia itu mengalami yang namanya kematian. Mati itu sudah termasuk kiamat kecil. Dan kita juga yang hidup sudah mengalami kiamat kecil. Contohnya apa? Terjadinya gempa bumi, tsunami 2004 di Aceh. Itu melululantahkan rakyat Aceh. Itu ciri-ciri kiamat kecil. Gempa bumi. Gempa bumi menggoncang sebagian daerah-daerah yang ada di pinggir laut. Itu sebagian dari ciri kiamat kecil. Terus apa? Banjir, longsor. Banjir, jangan jauh-jauh kita ambil contoh. Tahun lalu itu di Kecamatan Ulu Musi, dikit hanya sedikit Allah kasih ujian kepada kita. Kita sudah merasakan kehilangan yang sangat besar. Karena kita tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan Allah. Nah, harus kita sadari kalau titipan Allah berarti kita harus berbagi. Artinya apa? Kita harus sodako, karena yang sodako itulah nanti yang menjadi hak kita, yang kita sodakokan, yang menjadi amal kita itu nanti. Nikmatnya apa yang diambil oleh Allah? Putusnya jembatan penghubung antara Ulu Musi dan Pasma Air Keruh. Artinya kita sudah tidak bisa lewat jalan sana. Bisa ada jalan alternatif, tapi banyak penyamun, banyak penodongan. Berarti kita tidak aman. Hanya kecil, satu contoh kecil yang Allah berikan kepada kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Apalagi nanti kita dihadapkan dengan kobaran api neraka. Ingat api neraka itu 1000 meter jaraknya dari kita sudah mengalami yang namanya panasnya api neraka. Kita api di dunia saja kita tidak bisa menghadapi. Terkena sedikit api di dunia itu kita sudah melepuh badan kita. Padahal api di dunia ini hanya bagian kecil bunga dari api di neraka. Itu pun sudah dicuci berapa kali di air yang sangat suci, masih panasnya 7 kali. 7 kali bunga api neraka itu dicuci, disiram dengan air yang sangat suci. Masih kita tidak bisa tahan dengan api yang ada di dunia. Apalagi nanti kita ingin, apalagi kita menghadapi api yang ada di akhirat. Nah, kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam semesta. Nanti kita akan merasakan. Nah, kesimpulannya kalian harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri karena kita tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Kita ini laksana antrian di pom bensin. Nanti lambat laun kita akan sampai kepada antrian itu, maka persiapkan diri kalian. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti ibu ada tugas, boleh dicatat. Pertama,
jelaskan. Jelaskan bagaimana cara kita agar terhindar dari istilah budak melahirkan tuan. Dan nomor 2, bagaimana cara kita membentengi diri kita dengan ilmu agama. Sudah? Nomor, bagaimana cara menghindari? Bagaimana cara kita menghindari kebiasaan buruk? Bagaimana cara kita menghindari kebiasaan buruk? Meminum minuman keras. Artinya apa, Nak? Bagaimana cara kita menghindari minum minuman keras itu? Itu istilahnya, Nak, ya. Nomor 4. Bagaimana cara kita menghindari fitnah? Nomor 5. Apa yang dimaksud hari kiamat? Apa yang dimaksud hari kiamat atau hari akhir? Dalam surat Al-Hajj, dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Itu dulu, Nak, ya. Itu dulu tema kita hari ini. Di lain waktu kita sambung lagi. Soal kalian kirimkan lewat WA, ya, dan atau bisa lewat Messenger, Nak, ya. Nanti kirimkan ke Messenger Ibu, Nak, ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.